3. Assalamualaikum, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami Di sini kelompok kami kelompok esai esai yang berjudul Healing Healing Forest Forest berbasis drone COVID-19 bagi pasien sebagai upaya COVID-19 percepatan sebagai penyembuhan. upaya percepatan penyembuhan. Di sini kami Di sini kami beranggotakan Bayu beranggotakan Suharyanto, Bayu Suharyanto, Pratama Almeida Dameri, Toto Soeharto Toto Soeharto Batiar Batiar akan akan mempresentasikan hasil mempresentasikan esai kami. hasil esai kami. Untuk Untuk pendahuluan saya pendahuluan serahkan saya kepada serahkan Saudara kepada Bayus. Saudara Bayus. Dipersilakan. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk pendahuluan esai kami, yakni paradigma sehat memiliki dua pilar, yaitu pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan kesehatan adalah menuntaskan epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya, serta memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air, dan penyakit menular lainnya pada tahun 2030 yang akan mendatang. Stres, menurut Quenen et al., stres menghadapi pandemi dalam jangka panjang dapat memicu gangguan stres pasca trauma. Stres dalam waktu yang lama akan menimbulkan rasa traumatis. Pasien karantina COVID-19 memiliki peluang stres lebih besar dengan tekanan sosial yang tinggi. Menurut Taylor, untuk 10-15% stres dan mental tidak dapat merasakan kebebasan mental seperti semula. Selanjutnya, dinyatakan korban akan semakin terpengaruh oleh kecemasan dalam jangka panjang. Kesehatan mental adalah poin penting yang diabaikan menanggapi adanya pandemi COVID-19. Survei yang dilakukan WHO pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2020, meninggal akibat stres 1 orang per 40 detik. Persentase kurang kesehatan mental 83%. Setidaknya ada 83% dari 130 negara yang telah memasukkan kesehatan mental dalam rencana menghadapi pandemi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indian Psychiatric Society menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 5 orang India mengalami masalah kesehatan mental setelah adanya COVID-19. Dan ada 1 orang meninggal dunia setiap 40 detik akibat bunuh diri karena stres. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola tidur, pola makan, bosan, penyalahgunaan alkohol, dan obat-obatan. Stres bisa terjadi karena otak memberikan tanda kepada tubuh untuk melepaskan banyak hormon setelah menghadapi suatu situasi. Solusi dini dalam penanganannya adalah dengan merenggangkan waktu konsentrasi dan menikmati alam sebagai langkah relaksasi otak. Menurut Mikhail, seorang psikolog klinis evolusioner, dikelilingi tanaman atau pohon dalam hutan terbukti dapat mengurangi kecemasan dan stres. Dalam sebuah studi tahun 2009 yang diterbitkan dalam Environmental Health dan Preventive Medicine, seorang peneliti Jepang mengirim peserta ke daerah berhutan maupun perkotaan. Mereka menemukan bahwa peserta yang telah menjalani 20 menit mandi hutan alias berjalan di hutan memiliki kadar hormon stres yang lebih rendah ketimbang peserta yang berada di kota. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. Berdasarkan laporan Kemenkes RI, pada tanggal 30 Agustus 2020 tercatat 172.053 kasus konfirmasi dengan angka kematian 7.343 atau sebesar dengan 4,3%. Kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah hingga saat ini. Inkubasi. Stres akibat rehabilitasi kemungkinan besar dapat terjadi karena manusia atau korban bersih tegang dengan mental, hingga berdampak pada konsentrasi yang tidak stabil, iritabilitas, insomnia, produktivitas menurun, hingga konflik pribadi. Durasi dan luas area karantina, perasaan sepi, ketakutan terinfeksi, informasi yang kurang memadai, dan stigma dapat membuat tingkat keparahan gejala pasien berbeda-beda. Periode inkubasi untuk COVID-19 antara 4 sampai
hari. Rumah sakit dan ranah isolasi perlu membantu mengatasi ketegangan hingga mengurangi resiko menderita kecemasan dan depresi. Pasien yang menderita gangguan stres pasca COVID disediakan perawatan tindak lanjut yang tepat. Healing Forest, menjumpai kehijauan alam adalah faktor penting dalam perbaikan penyakit di tubuh dan pikiran. Penelitian hikmat mengukur kondisi stres fisik dan mental 6 relawan di acara Forest Camp di Gunung Walat, Sukabumi, Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan relawan tersebut memiliki stres fisik dan stres mental yang kemudian hikmat mengembangkan aplikasi Smart Pulse dengan pertimbangan pandemi dan mahalnya biaya mandi hutan. Maka alternatifnya dengan mengoneksikan alam, ekosistem visual, dan elemen lainnya dengan visual digital. Metode Healing Forest yang kami tawarkan, yang pertama, aspek Healing Forest adalah lingkungan alam hutan. Lingkungan hutan dinilai mampu memberikan energi positif terhadap psikologi manusia, yang memberikan kenyamanan dan relaksasi terhadap suasana pikiran manusia. Aspek psikologi, konsep Healing Forest dalam penerapannya mampu memberikan sugesti positif terhadap kesehatan psikis pasien. Sugesti positif tersebut mampu membangkitkan rasa optimisme dan harapan sehat bagi pasien. Aspek panca indera manusia. Konsep Healing Forest harus mampu memberikan rangsangan terhadap kelima panca indera manusia melalui penglihatan, aroma, suara-suara, dan tekstur yang diwujudkan dalam elemen-elemen alam. Konsep Healing Forest lagi, ini dari konsep ini adalah membangun suasana melalui penyesuaian semua elemen desain untuk dapat memberikan rangsangan positif bagi kelima panca indera manusia. Prinsip-prinsip penerapan konsep tersebut sebagai berikut. Desainnya harus mampu mendukung proses pemulihan baik fisik maupun psikis seseorang. Akses ke alam, adanya kegiatan outdoor yang berhubungan langsung dengan alam. Desainnya diarahkan pada penciptaan kualitas ruang agar suasana terasa aman, nyaman, tidak menimbulkan stres. Drone atau pesawat tanpa awak. Sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh yang dikendalikan oleh seorang pilot. Kemudian sejarah drone itu sendiri, munculnya drone sudah ada sejak tahun 1849. Saat itu bermula saat Australia menyerang Malaysia menggunakan balon tak berawak yang berisi dengan bahan peledak. Teknologi drone berasal dari teknologi militer pada 19 Konsep dasar drone sudah dipertimbangkan oleh para ahli teknologi militer lebih dari 170 tahun yang lalu. Analisis dan sintesis. Metode yang digunakan adalah dengan cara merekam visualisasi hutan dari drone yang dikendalikan pilot. Hasil rekaman kemudian ditransformasikan kepada perwujudan visual utuh pada layar monitor di ruangan tertentu yang telah disetting sedemikian rupa. Pemutaran visual disesuaikan dengan waktu dan periode tertentu secara berkelanjutan dan bertahap. Pengambilan visual melalui drone. Drone diterbangkan dengan kecepatan rendah. Jenis pengambilan yang menggunakan helikopter adalah lambat dan stabil, memberikan impresi yang lebih sinematik. Persiapan bidikan yang ingin ditampilkan, kolaborasikan dengan videografer utama untuk mendapatkan bidikan yang sesuai, menggunakan video yang flat. Pengaturan gambar juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan gambar yang indah. Waktu yang tepat, matahari yang terang menghasilkan bayangan hitam yang pekat, dan detail-detail akan mengurangi kualitas gambar. Merencanakan alur terbang, dan kemudian yang terakhir, gunakan mode terbang dalam mode GPS memang lebih aman dan stabil, tapi dengan mode ART akan membuat drone terbang lebih halus dan mampu 19 menghasilkan gambar video yang lebih bagus.
Penyajian visual Healing Forest. Visual ditampilkan dengan mengoneksikan video yang ditangkap oleh drone ke layar monitor. Penampakan disajikan dalam studio yang telah diatur dengan memberikan goals relaksasi. Healing Forest yang dilakukan disesuaikan dengan durasi tenang dan fokus sekitar 30-40 menit sekali jalan dalam satu rute penerbangan. Melengkapi tujuan untuk relaksasi ditambahkan efek suara seiring visual yang berjalan agar tujuan yang diharapkan dapat terjadi. Keadaan pasien terpapar COVID-19 dalam masa inkubasi dapat menempatkan diri serileks mungkin untuk menikmati sajian visual drone. Adapun gambar yang perkiraan akan kami tawarkan nantinya dalam karya tulis ilmiah sebagai berikut. Gambar A adalah remote drone yang akan mengontrol pergerakan drone di dalam hutan ataupun di alam yang akan merekam gambar. Gambar B adalah alam atau permukaan bumi yang akan diambil gambar. Kemudian C adalah gambar drone atau pesawat tanpa awak. Nah, kemudian yang E, ini adalah metode penyajian kepada pasien COVID-19 yang dalam menjalani masa inkubasi. Kemudian yang D, yakni visualisasi dan penangkapan video. Nah, untuk kesimpulan kami persilahkan kepada anggota yang bernama Toto Sudarto Bahtiar. Baik, untuk kesimpulan di sini ada 2 poin. Yang pertama, penggunaan Healing Forest berbasis drone sebagai upaya pereda tekanan mental pada pasien terpapar COVID-19 dalam masa inkubasi merupakan langkah terbaik dalam memadukan teknologi dan sumber daya hutan dalam memecah masalah stres yang sedang dihadapi. Poin yang kedua yakni penggunaannya sangat efektif, efisien, dan modern karena paduan yang serasi dengan efek yang sesuai diteliti mampu meredakan stres. Tujuan inovasi ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu memecahkan masalah kesehatan yang dijabarkan di dalam fokus utama penyembuhan terutama penyakit menular yakni COVID-19 dalam masa pandemi. Demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.